ahad hu ahad.
Salim ala Sayyidina Muhammadin Fatihil Maghfirah Salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa syaqai wa taqdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fardil masyhuri wa miftahil mansur wa fatihil lima ughliqa wa syafi'ina wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fahina insyaallah aba asuli kitabis Syekh Ibnu Athaillah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran kitab Al-Hikam keberkahan bagi hidup kita, makin dekatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, makin mengenallah kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengenal pula pada Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la yakun talabuka tasyabuban ilal ata'i minhu payakilla pahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyati wa qiyaman bihuquqi rububiyati. La yakun talabuka, janganlah engkau menjadikan tuntutanmu dalam berdoa, menganggap doamu yang kamu layangkan kepada Allah adalah tasyabbuban, sebagai sebab lalu Allah memberikan pemberian kepadamu. Nah, jadi kayak apa tuh? Kalau kita menganggap karena kita berdoa lalu Allah memberi kita, berarti kedudukan Allah itu sesuai lawan kehendak kita, bukan kita yang menyesuaikan lawan Allah. Iyalah, artinya habis ku minta mau Tuhan mengabulkan, ya berarti Tuhan kayak hambanya kah atau apa? Orang yang bisa diperintahnya. Iyalah. Nah, jangan berpikir bahwa doamu itu menjadi sebab terkabulnya hajat-hajatmu di dunia. Jangan menganggap ya doa aja, doa itu untuk mengagungkan Allah. Doa itu untuk mengagungkan
mengakui kehebatan kebesaran Allah aja wa jalla. Nah, ini payakila pahmuka, persedikit saja pemahamanmu anhu daripadanya. Wal yakun, jadilah tolabuka, tuntutanmu kepada Allah itu, doamu kepada Allah itu li izharil ubudiyati, untuk menjahirkan, untuk menampakkan bahwa engkau adalah orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, wa qiyaman bihuquqi rububiyah, dan menegakkan hak-hak Allah aja wa jalla. Nah, kawalah ngaliwana lah. Ngalilah. Nah, jadi berdoa itu bukan merupakan sebab adanya pemberian Allah kepada kita. Jangan dipahami itu. Mungkin kita mau meningkatkan makom kita. Kalau bisa, doa yang kita layangkan itu adalah li-izhari, untuk menampakkan. Yalah, apa yang ditampakkan li-izharil ubudiyati, pengakuan ubudiyah, bahwa kita adalah hambanya yang wajib menghinakan diri di hadapan Allah aja wa jalla. Itu aja tujuannya. Jadi berdoa tuh karena apa berdoa kamu? Untuk menghinakan diriku kepada Allah aja wa jalla, untuk menunaikan hak Allah. Yalah, menunaikan hak Allah aja wa jalla. Nah, itu yang baiknya. Aila taksidu bitolabika ay tuwazhika lahu biddu'a wal amali soleh. Ataukah amal soleh maupun doamu, janganlah engkau pandang doamu, amal solehmu engkau pandang itu menjadi penyebab terkabulnya hajatmu, menjadi penyebab Allah memberimu sesuatu. Kenapa jadi masuk surga? Karena Allah menghendaki, bukan karena kita banyak beribadat. Tidak. Meskipun kita banyak beribadat, tapi beribadat itu menjahirkan pengakuan rububiyah, pengakuan ketuhanan kita kepada Allah aja wa jalla. Jadi bukan sebagai sebab. Wal amalu soleh husulun nawali minhu, tercapailah segala keinginan daripadanya. Wa ta'taqidu annahu sababun mu'asirun fi jalika, janganlah beritikat padanya keadaan itu bahwasanya sebagai sebab yang membekas, seolah-olah dengan niatmu itu seolah-olah doamu itulah menjadi penyebab. Di masyarakat itu kan ada, aku berdoa apa kemarin ya, jadi kebunku apa subur, yalah, aku ada amalannya tuh, jadi subur tuh. Nah, itu tanda orang tuh terhijab, itu terhijab jadinya. Kenapa? Di mana hijabnya? Karena ia menganggap doanya, amalannya sebagai sebab Allah mengabulkan hajatnya. Padahal Allah itu tidak terikat dengan makhluk. Terserah Allah nak memberi kakadakah, yalah, bukan karena amal seseorang, tapi karena Allah memilih seseorang. Nah, itu masalahnya. Nah, itu harus dipahami. Memahami jatiyah, jat Allah aja wa jalla. Fayakila pahmuka anhu, persedikit saja pemahamanmu, seolah-olah ikhtiarmu menjadi sebab, seolah-olah doamu menjadi sebab. Anillahi fala tafhamu sir, janganlah engkau pahami rahasia di dalamnya wal hikmah dan hikmah. Fala tafhamu sirra wal hikmah, tapi amrilah pada segala sesuatu itu merupakan urusan Allah. Ibadihi bitolabi wa huwa ma zukiruhu biqaulihi wal yakun talabuka lijharil ubudiyah. Semata-mata itu kita lakukan adalah karena memang harapan kita untuk menjahirkan, menampakkan keagungan kehebatan Allah aja wa jalla. Nah, itu aja. Nyaman-nyaman sulit lah. Nah, itu rahasianya beda antara hamba A dan hamba B. Kalau hamba A-nya dengan cara itu merasa apa? Merasa hebat benarnya beribadah. Nah, kalau ini tidak merasa hebat karena semuanya adalah li'ijhari rububiyah, untuk mengagungkan, menampakkan
ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Aili ijhari kaunika abadan zalilan doipan lagi nalaka an saidika. Nah, sehingga dengan penampakan itu keadaanmu terlihat benar-benar sebagai hamba yang jalilan, yang hina dina, doipan, yang lemah. Tidak ada memiliki apa-apa kamu itu. Meskipun kamu beribadah banyak, kamu melihatnya hanya sebagai mengijharkan bagaimana Allah itu maha baik. Menggambarkan ijhar itu penampakan. Itu ibadah kita itu adalah penampakan dari Allah bahwa Allah maha agung, bahwa Allah maha terpuji. Nah, jadi kita melihat ibadah itu sebagai puji-pujian, keagungan kepada Allah aja wajar. Bukan karena kita hebat tapi memang Allah menampakkan, bukan kita yang menampakkan. Lagi laka, tidak ada kamu perasaan kaya di hadapan Tuhanmu, ansaidika, di hadapan Tuhanmu, wa qiyaman bihuquqi rububiyah, supaya kamu juga menegakkan hak-hak rububiyah. Fa inna rububiyah, karena sesungguhnya rububiyah itu, hak-hak ketuhanan itu, rububiyah itu ketuhanan artinya. Taqtadi tajalluli wal qudu'i, adalah menetapkan pada diri kehinaan yang bersangatan di hadapan Allah, wal qudu, dan rendahnya diri di hadapan Allah. Nah, minal marbubi, yakni Allah Ta'ala lam ya'mur ibadahu bitolabi minhu illa li ijhari ittiqarihim ilahi. Tidak ada apapun dalam ibadah itu kecuali melaksanakan pengakuan hina dina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kawalah kayak itulah. Biasanya orang bila beribadah nih apa ya, merasa apa ya? Merasa bangga lah, merasa hebat. Aku sudah kau beribadah, nah aku sudah kau ini. Padahal itu tidak baik. Jadi yang baik itu bagaimana? Kalau ingin naikkan makom, kita ke kawas, sampai ke kawas, kita merasa hina. Jadi kita melihat ibadah kita itu adalah bukti kehinaan kita dan bukti keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, libanalah wa baina yadaihi la li'anna yatasabbabu bihi ila husuli ma talabuhu. Tidak ada sedikit pun tergambar tentang hasil dari suatu tuntutan di hati, seolah-olah karena tuntutan di hati itu lalu terkabullah keinginan itu. Jangan seperti itu. Tetapkanlah di hati semua itu sebab semata-mata karena Allah berkehendak. Ila husuli ma talabuhu wa nidu ma rogabu pihi haja huwa fahmul arifin. Inilah paham lagi orang-orang yang arifin, orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Di puncak ma'rifatullahnya, mereka tidak lagi melihat sebagai sebab doa-doa mereka, amaliyah mereka sebagai sebab terkabulnya hajat-hajat mereka. Mereka menganggap semua segala sesuatu ini, hajat itu terkabul karena Allah menghendaki, bukan karena amal ibadahnya, bukan karena doa-doanya. Nah, kayak apa toh? Nolak itu pengakui di hadapan Tuhan. Sudah isa kah? Hah? Beluman. Jadi orang-orang arifin melihat anillahi wa min haja haluhu la yanqati'u su'aluhu wala rokbatuhu wa inna atahu kullu matlabun wa ana lahu kullu su'alin wa ma rabbu wala biparikim bainal ato. Tidak ada sedikit pun melihat adanya manfaat pada sebab berdoa itu. Jadi kita kadang-kadang melihat bermanfaat kelak, tapi bukan berarti orang itu tidak berdoa, berdoa aja terusnya, tapi melihat tidak ada manfaat. Yang bermanfaat itu kalau karena sebab Allah menghendaki, bukan karena doa kita. Nah, itu beda
Kalau orang awam berdoa tuh harapan benar ya lah, supaya terkabul hajat dan keinginan ya lah. Nah kalau orang-orang arifin tidak, mereka berdoa baik mengharap atau tidak terserah Allah. Karena pada hakikatnya kejadian peristiwa ini terserah Allah, tidak bisa kita membangun asumsi sendiri. Yang ada itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Nah dari Allah juga kehendaknya, bukan dari siapa-siapa. Jadi di dalam Iqazul Himam, ya. Nah, ya. Wa qala ba'duhum fa'idatud du'a ijharul faqah baina yadayhi. Sebenarnya doa itu ialah ketika engkau berdoa, ujar Syekh Ajibah, adalah untuk menggambarkan kehinaanmu di hadapan Allah. Bukan kamu meminta-minta, bukan, tapi menggambarkan kehinaanmu di hadapan Allah. Hinanya diri kamu itu lalu kamu meminta. Tujuannya meminta itu supaya tergambar hina dina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa illa parrabu yaf'alu ma yasha, padahal Allah sekehendaknya berbuat. Seperti firman Tuhan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doamu. Nah ini untuk orang awam, untuk orang awam. Nah kalau orang kawas aman. Nah ini yujibul muttara ijada'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi alihatun ma'allahi qalilan ma tajakkarun. Surah An-Naml ayat 62. Apakah orang yang mengharap al-muttara dalam kemudaratannya, dia pun berdoa dengan sangat ijada'ahu wa yaksifu su'al, lalu Allah memalingkan keburukan kepadanya, wa yaj'alukum, dan menjadikan kalian khulafa, pemimpin bumi, alihatun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, qalilan ma tajakkarun, sedikit lagi yang bisa memahaminya. Artinya kalau berdoa itu sebenarnya mengijharkan ketuhanan. Mengijharkan itu maksudnya menampakkan kekuasaan, kehebatan Allah Azza wa Jalla, bukan kabulnya itu yang dituju. Nah itu untuk orang khawas dan khawasul khawas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang khawas dan khawasul khawas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.